Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kamilah Munawaroh dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran internet. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Hilda Kumala Azhari MPD. Media pembelajaran internet. Menurut Umar Hambalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan pengertian media pembelajaran berbasis internet adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Karakteristik pembelajaran berbasis internet. Jolib dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Sunario pada tahun 2007 menyatakan bahwa dari sekian banyak metode dan teknologi yang dipakai dalam pembelajaran berbasis internet pada umumnya memiliki karakteristik. Yang pertama, materi pembelajaran terdiri atas teks, grafik, dan unsur multimedia seperti video, audio, dan animasi. Yang kedua, adanya aplikasi komunikasi yang real-time dan tidak real-time seperti ruang chat, forum diskusi, dan konferensi video. Yang ketiga, menggunakan web browser. Yang keempat, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengadministrasian materi dilakukan dalam web server. Dan yang terakhir, menggunakan internet protokol untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran internet. Yang pertama, multimedia interaktif. Kedua, digital video dan animasi. Ketiga, augmented reality. Yang keempat, virtual reality. Yang kelima, game-based learning. Fungsi media pembelajaran internet. Ada 3 fungsi pembelajaran internet dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama sebagai suplemen yang sifatnya pilihan atau opsional, yang kedua sebagai pelengkap atau komplement, yang ketiga sebagai pengganti atau substitusi. Pada pembelajaran elektronik yang berfungsi sebagai suplemen, peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Meskipun sifatnya pilihan, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Pada pembelajaran elektronik yang berfungsi sebagai komplement atau pelengkap, materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di kelas. Sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau penggayaan atau remedial bagi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Dikatakan berfungsi sebagai pengganti bertujuan sebagai alternatif model kegiatan pembelajaran kepada siswa. Tujuannya agar para siswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan pembelajarannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari. Selanjutnya, penggunaan internet dalam pembelajaran.
Berikut ini hal-hal yang dapat difasilitasi oleh adanya internet. Yang pertama, discovery, penemuan. Ini meliputi browsing dan pencarian. Yang kedua, communication atau komunikasi. Internet menyediakan jaringan komunikasi yang cepat dan mudah, dari mulai pesan-pesan sampai dengan pertukaran komunikasi yang bersifat kompleks atau interorganisasi. Juga termasuk diantaranya transfer informasi antar komputer dan proses informasi. Yang ketiga yaitu collaboration atau kolaborasi. Seiring dengan semakin meningkatnya komunikasi dan kolaborasi antar media elektronik, baik itu antar individu maupun antar kelompok, maka beberapa fasilitas canggih dan modern pun mulai digunakan, dari mulai screen sharing sampai dengan teleconferencing. Kolaborasi juga meliputi jasa atau pelayanan, resource sharing, pertukaran sumber-sumber informasi yang menyediakan akses pada server-server yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Cara pengembangan media pembelajaran internet. Sukartawi pada tahun 2003 menyarankan beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis internet. Tahap-tahap tersebut meliputi analisis kebutuhan, rancangan instruksional, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap awal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pembelajaran berbasis internet memang diperlukan. Hal tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lembaga pendidikan. Pengembangan model pembelajaran berbasis internet perlu memperhatikan komputer strategi pembelajaran. Komponen-komponen utama dari strategi pembelajaran yang harus dirancang adalah aktivitas awal pembelajaran, penyajian materi, partisipasi peserta didik, penilaian, dan aktivitas tindak lanjut menurut Walter Dick dan kawan-kawan pada tahun 2005. Kelebihan media pembelajaran internet. Yang pertama, internet memberikan sambungan, konektivitas, dan jangkauan yang sangat luas, sehingga akses data dan informasi tidak dibatasi waktu, tempat, dan negara. Yang kedua, akses informasi di internet tidak dibatasi oleh waktu, karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur. Dengan kata lain, kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja, selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Lanjut yang ketiga, akses informasi melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan mencari informasi pada halaman-halaman buku-buku di perpustakaan. Kita tinggal mengklik icon tertentu, maka apa yang kita inginkan akan muncul di layar monitor komputer kita. Yang keempat, internet juga menyediakan kegiatan pembelajaran interaktif, seperti fasilitas e-learning yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual kita, seperti sekolah, menulis online, dan sebagainya. Tentu saja dengan menjadi anggota pada kegiatan tersebut dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Yang kelima, kita dapat berdiskusi dengan teman-teman sebaya atau setingkat mengenai berbagai hal jika kita memasuki mailing list atau melakukan chatting. Yang keenam, dibandingkan dengan membeli buku atau majalah asli, penelusuran informasi melalui internet jauh lebih murah. Apalagi pada saat ini banyak situs yang menyediakan jasa informasi secara cuma-cuma. Kita tinggal mengunduh atau mencetak informasi yang kita butuhkan. Kekurangan media pembelajaran internet. Yang pertama, informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun tidak semuanya kita butuhkan. Yang kedua, internet bersifat interaktif dengan menyediakan banyak sekali link-link menuju situs tertentu yang terkadang membuat kita tergoda untuk mengkliknya.
yang justru membuat pencarian informasi kita terbengkalai dan lepas kendali. Yang ketiga, salah satu kelemahan internet yang sangat terasa dan sangat mengganggu adalah resiko terkena virus komputer yang mudah menyebar, baik melalui email maupun melalui file-file yang kita unduh. Yang keempat, internet memiliki ketergantungan pada jaringan telepon dan ISP yang berdampak pada kecepatan akses dan biaya pemakaian. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.